Halo semuanya, selamat datang. Di sesi kali ini kita bakal bedah tuntas soal penyakit kresek pada padi. Nah, ini masalah yang kelihatannya sepele, tapi sering banget bikin petani kita salah ambil langkah. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, coba deh lihat gambar ini. Pernah nggak sih lihat tanaman padi yang kondisinya kayak gini, kering, layu? Nah, ini bukan sekedar kurang air loh. Ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih serius. Supaya kita bisa mengatasi masalah, ya kita harus kenal dulu musuhnya kan? Jadi, mari kita cari tahu, apa sih sebenarnya biang keladi di balik semua ini? Nah, ini dia namanya, hawar daun bakteri, atau yang sering kita sebut penyakit kresek. Penyebabnya itu bakteri, namanya Xanthomonas oryzae. Jadi, ini bukan karena kekeringan biasa ya. Gejalanya khas banget, mulanya dari pinggir-pinggir daun, warnanya jadi oranye keabu-abuan, terus ya gitu, lama-lama seluruh daunnya kering kerontang. Coba lihat angka ini, 30%. Ini bukan angka main-main loh. Potensi kehilangan hasil panen kalau serangannya parah itu bisa sampai segitu. Bahkan, skenario terburuknya bisa gagal panen total, puso. Ini jelas bukan sekedar gangguan kecil. Ini ancaman serius buat para petani. Oke, sekarang kita tahu seberapa bahayanya penyakit ini. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara dia menyebar? Ini penting banget, karena kalau kita tahu cara penyebarannya, kita bisa cegah dari awal. Penyebab pertama, dan ini yang sering nggak kita sadari, itu dari benihnya sendiri. Yup, penyakit ini itu seedborne. Artinya bakterinya udah nempel di benih, bahkan sebelum kita tanam. Jadi masalahnya bisa mulai dari titik nol. Yang kedua, faktor alam. Hujan. Di musim hujan, penyebarannya bisa cepat banget. Kenapa? Karena setiap tetesan air hujan yang kena daun yang sakit, itu bisa mencipratkan bakterinya ke daun-daun lain yang masih sehat. Jadi hujan bisa jadi kurir buat si bakteri ini. Selain hujan, ada juga angin. Nah, ini lebih jahat lagi, karena kita nggak bisa lihat. Angin bisa dengan gampangnya nerbangin bakteri dari sawah tetangga yang udah kena ke sawah kita yang tadinya sehat-sehat aja. Nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Nah, penyebab keempat ini kadang-kadang dari niat baik kita sendiri. Terlalu banyak pupuk nitrogen. Kita kan pengennya tanaman subur, hijau, gemuk-gemuk gitu ya. Tapi ternyata, tanaman yang kelewat subur karena nitrogen, itu malah jadi undangan buat hama dan penyakit. Ibaratnya mereka jadi lebih rentan. Analogi yang pas banget itu kayak gini. Anggap aja kayak ikan bakar. Aromanya kan wangi nih, bikin kita lapar. Nah, tanaman yang kebanyakan nitrogen, itu kayak ikan bakar buat hama dan penyakit. Menggoda banget buat mereka. Jadi kita bikin tanaman kita terlalu lezat buat diserang. Dan yang kelima, ini yang paling sering jadi biang keroknya, kurangnya pengetahuan. Ini adalah kesalahan manusia yang paling umum, yaitu nggak tahu cara yang benar buat ngobatin infeksi bakteri. Dan ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian paling krusial, senjata yang salah. Ini adalah kesalahan yang biayanya mahal banget. Kenapa? Karena disinilah banyak petani buang-buang uang dan tenaga tanpa hasil. Coba kita lihat tabel ini. Ini panduan simpel soal pestisida. Ada herbisida buat gulma, insektisida buat serangga, rodentisida buat tikus, fumisida buat jamur. Nah, yang jadi target kita kan bakteri. Jadi senjata yang tepat itu ya, bakterisida. Masing-masing punya target spesifik, nggak bisa asal pakai. Ini dia kesalahan fatalnya. Banyak yang ngira penyakit kresek ini disebabkan serangga, jadi disemprotnya pakai insektisida. Padahal lawannya bakteri, ya jelas nggak bakal mempan. Itu sama aja kayak mau nembak nyamuk pakai meriam. Salah sasaran total. Hasilnya, uang habis, tenaga terkuras, penyakitnya tetap ada. Oke, setelah tahu apa yang salah, sekarang kita bahas gimana cara yang benar. Kita masuk ke rencana perawatan yang tepat, solusi yang presisi dan efektif. Nah, ini dia contoh-contoh bakterisida yang bisa dipakai. Ada yang bahan aktifnya tembaga oksida, tembaga oksiklorida, macam-macam. Ada juga yang streptomycin sulfat. Kuncinya satu, pas beli, lihat labelnya. Cari tulisan bakterisida atau bahan aktif yang tadi saya sebutin. Jangan sampai salah beli lagi ya. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu peringatan super penting. Kalau Anda pakai bakterisida yang bahan dasarnya tembaga, jangan pernah dicampur dengan pestisida lain. Ini aturan emas, nggak bisa ditawar-tawar, penting banget. Kenapa nggak boleh dicampur? Ini penjelasannya secara ilmiah, tapi simpel kok. Gini, bakterisida berbahan tembaga itu sifatnya basah, pH-nya tinggi. Nah, pestisida lain kayak insektisida atau fungisida itu bahan aktifnya bisa rusak kalau ketemu larutan yang pH-nya tinggi. Jadi bukannya jadi ramuan super, malah jadi nggak ada gunanya sama sekali. Dua-duanya jadi lemah, sayang kan udah beli mahal-mahal. Jadi kesimpulannya apa?
Pengetahuan itu ternyata alat pertanian yang paling ampuh. Bukan cuma soal pakai apa, tapi juga ngerti kenapa. Memahami alasan di balik setiap tindakan itu kuncinya buat panen yang sukses. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, udah cukup tajam belum nih pengetahuan kita?